saja. Before we learn about kind of tenses, we should know why is tense important. Well, tense is the backbone of English language. In written and spoken communication, tenses are used to specify the moment at which an event occurred. When tenses are used incorrectly, it can cause misunderstandings and confusion about what is being said. It has a different meaning than I will cook. There are three basic forms of verb tenses. Present tense. This tense is used to describe actions that are currently happening. Past tense. This tense is used to describe an action that has already happened at some point in the past. For instance, the action could have happened yesterday, a month ago, a year ago, etc. Future tense. This tense is used to describe actions that are yet to happen and will happen at some point in the future. For instance, the action could happen tomorrow, next week, 2 years later, etc. Yang pertama itu adalah simple present tense. Jadi, simple present tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan sesuatu kegiatan yang terjadi secara berulang kali. Misalnya hobi atau kegiatan sehari-hari, atau juga bisa digunakan untuk menyatakan suatu fakta. Simple present tense. Untuk rumus simple present tense pada kalimat positif, itu adalah subjek ditambah dengan verb pertama. Untuk kalimat negatif, subjek ditambah do atau does ditambah dengan not lalu verb 1. Untuk kalimat tanya atau interrogatif, do atau does plus subjek plus verb. Untuk contoh kalimat positif, she goes to school every day. Kalimat negatif, she doesn't go to school every day. Kalimat tanya, does she go to school every day? Untuk tenses yang kedua yaitu present continuous tense. Tenses ini digunakan untuk menyatakan sebuah kejadian yang sedang berlangsung saat itu juga ketika waktu pembicaraan. Untuk present continuous tense pada kalimat positif itu adalah subjek diikuti to be seperti is, am, are, lalu verb ing. Untuk kalimat negatif, subjek ditambah dengan to be, lalu not, serta verb ing. Kalimat interrogatif, to be ditambah dengan subjek, lalu verb ing. Contohnya, Alisa is cooking a dinner. Kalimat negatif, Alisa is not cooking the dinner. Kalimat interrogatif, is Alisa cooking the dinner? Selanjutnya adalah present perfect tense, yaitu tenses yang biasanya digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang telah terjadi atau sesuatu yang telah selesai dibicarakan. Biasanya menggunakan keterangan waktu seperti since, for, already, dan lain-lain. Rumus pada tenses present perfect tense pada kalimat positif itu subjek diikuti dengan have atau has, lalu verb ketiga. Untuk kalimat negatif, subjek ditambah have atau has, ditambahi dengan not, lalu verb 3. Untuk kalimat tanya atau kalimat interrogatif, have atau has, ditambah dengan subjek, lalu verb 3. Contohnya, has she worked there for 2 months? Kalimat negatif, she has not worked there for 2 months. Kalimat interrogatif, has she worked there for 2 months? Untuk tenses yang keempat yaitu simple past tense. Tenses ini digunakan untuk menyatakan sebuah kejadian yang telah terjadi di masa lampau atau sebuah kebiasaan yang tidak dilakukan lagi di masa sekarang. Untuk simple past tense, rumus kalimat positifnya yaitu subjek diikuti dengan verb 2. Untuk kalimat negatif, subjek ditambah dengan did, lalu not, dan verb 1. Kalimat tanya, did plus subjek dan verb 1. Contohnya, she went to the hospital yesterday. Kalimat negatif,
She did not go to the hospital yesterday. Go di sini merupakan bentuk pertama dari when. Kalimat interrogatif, did she go to the hospital yesterday? Selanjutnya adalah past continuous tense. Past continuous tense adalah tenses yang digunakan untuk menceritakan sesuatu kejadian yang terjadi di masa lampau pada saat kejadian yang lain terjadi. Pada kalimat positif, di past continuous tense itu berupa subjek, diikuti to be yang berupa was atau were, lalu verb ing. Untuk kalimat negatif, subjek plus to be, lalu not, dan verb ing. Kalimat tanya atau kalimat interrogatif, to be plus subjek, lalu verb ing. Contohnya, Ali was traveling to Paris. Kalimat negatif, Ali was not traveling to Paris. Kalimat tanya, was Ali traveling to Paris? Selanjutnya yaitu past perfect tense. Tenses ini digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang terjadi sebelum suatu kejadian tertentu di masa lampau. Biasanya past perfect tense menaruh penekanan pada kejadian yang sudah terjadi daripada durasi kejadian tersebut. Past perfect tense. Untuk kalimat positif, itu ada subjek diikuti dengan had yang merupakan bentuk lampau dari kata have, lalu diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Untuk kalimat negatif, subjek diikuti dengan had, lalu not, dan verb 3. Untuk kalimat tanya atau interrogatif, ada had diikuti dengan subjek dan verb ketiga. Contohnya, the girl had cried before her mother came. Kalimat negatif, the girl had not cried before her mother came. Kalimat interrogatif, had the girl cried before her mother came? Selanjutnya adalah present perfect continuous tense, yaitu suatu tenses yang sudah terjadi di masa lampau tapi masih terus berlanjut hingga saat ini. Untuk present perfect continuous tense, pada kalimat positif rumusnya yaitu subjek diikuti dengan have atau has, lalu been, dan verb ing. Untuk kalimat negatif, subjek diikuti dengan have atau has, lalu not, lalu been, dan yang terakhir verb ing. Kalimat interrogatif, have atau has, plus subjek, plus been, plus verb ing. Contohnya, my mother has been cooking. Kalimat negatif, my mother has not been cooking. Kalimat tanya, has my mother been cooking? Untuk yang selanjutnya yaitu simple future tense. Tenses ini biasanya digunakan untuk membicarakan sebuah kejadian yang akan terjadi di masa depan. Biasanya menggunakan keterangan waktu seperti tomorrow, the day after tomorrow, next month, next week, dan lain-lain. Untuk rumus simple future tense pada kalimat positif itu subjek diikuti will atau shall dan verb 1. Kalimat negatif subjek ditambah dengan will atau shall plus not dan verb 1. Kalimat tanya will atau shall plus subjek dan verb 1. Contohnya, she will go to America. Kalimat negatif she will not go to America. Kalimat interrogatif, will she go to America? Selanjutnya adalah future continuous tense. Tenses ini digunakan untuk menceritakan suatu kejadian yang pasti dalam waktu dekat yang terjadi di masa yang akan datang.
Untuk future continuous tense pada kalimat positif, itu rumusnya berupa subjek, diikuti will, lalu be, dan verb ing. Kalimat negatif, subjek, will, plus not, plus be, dan verb ing. Kalimat tanya, will, plus subjek, plus be, dan plus verb ing. Contohnya, he will be playing basketball tomorrow morning. Kalimat negatif, he will not be playing basketball tomorrow morning. Kalimat tanya, will he be playing basketball tomorrow morning? Selanjutnya adalah future perfect tense. Tenses ini digunakan untuk mengungkapkan suatu aksi yang akan dilakukan dan diselesaikan di waktu tertentu dalam masa yang akan datang. Untuk future perfect tense, rumus pada kalimat positifnya yaitu subjek ditambah dengan will, lalu have, dan verb 3. Kalimat negatif, subjek plus will plus have, serta not, lalu verb 3. Kalimat interrogatif atau kalimat tanya yaitu will plus subjek plus have, dan verb 3. Contohnya, she will have finished her homework tomorrow. Kalimat negatif, she will not have finished her homework tomorrow. Kalimat tanya, will she have finished her homework So, what is your tomorrow? favorite tense? To test your understanding, why don't we do some exercise? Well, can you make one sentence using these tenses? And don't forget to write and remember the formula for every tense. It will help you a lot. Good luck. Don't forget to submit your answer in the comment section. Itu tadi adalah mengenai apa itu tenses dan beberapa jenis dari tenses. Sekian pembahasan video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.